Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mari kita belajar tentang bilangan rasional. Nah itu, bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional ialah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Di A per B. A-nya itu bilangan bulat, B-nya bilangan asli atau dengan saja bilbul, singkat saja, bilbul per bil asli. Jadi yang atas itu namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Jadi pembilangnya itu boleh bilangan negatif, boleh nol, boleh positif, boleh. Tetapi yang bawah itu harus bilangan asli atau bilangan bulat yang positif. Karena bilangan asli itu sama dengan bilangan bulat yang positif. Nah, kemudian bilangan rasional, ya, bilangan rasional yang ini tadi itu dapat ditulis dengan 3 nama. Satu nama pecahan biasa. Biasa seperti 1/2, 1/3, 3/4, 5/6 dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua, nama pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Kemudian yang tiga yaitu nama persen atau per 100. Nama persen atau per 100. Nah, ini jadi bilangan rasional ialah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B atau bilangan bulat per bilangan asli. Bilangan rasional itu sendiri dapat ditulis dengan 3 nama. Nah, ini. Nah, mari kita baca satu persatu. Nah, akhirnya nanti nama biasa, saya kira pecahan biasa sudah jelas, desimal jelas kan. Cuma nanti nama yang satu bisa dirubah ke nama yang lain. Jadi nama pecahan biasa dirubah ke pecahan desimal, dirubah ke persen. Ini ya sama saja, sehingga nanti kita mempunyai 6 perubahan. Mengapa 6 perubahan? Nanti kalau ada pecahan campuran, jadikan apa kita mudah. Jadi ada 6 perubahan. Sekarang yang satu dulu, perubahan. Satu yaitu pecahan biasa kita rubah ke pecahan desimal. Jadi satu perubahan pecahan. Nah, sudah. Ini saya hapus dulu. Pecahan biasa menjadi ke pecahan desimal. Ini nanti ada 6 perubahan, dan perlu diketahui yang paling sulit itu ini, perubahan pecahan biasa ke pecahan desimal. Itu perubahan pecahan biasa ke pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Contohnya ini, saya punya yang pertama 1/2 atau setengah. Caranya atau prosesnya 1/2 kali berapa per berapa sama dengan berapa per 10. Nah, di sini contoh 10 dibagi 2. Nah, di sini ada 5. 2 kali 5 kan 10. Nah, karena sini 5, ini ikut 5. Nah, sama. Nah, dengan biasa 1 kali 5 sama dengan 5. Maka ini sama dengan atau ditulis 0,5 dibaca 5 per 10. Nah, ini tulisannya 0,5 tapi membacanya 5 per 10. Contoh yang kedua, 3/4 sama dengan 3/4 kali
sama dengan 10. Sekarang 10 bagi 4 kena enggak? Kan tidak kena. Maka dari itu ini tambah 0, 100. 100 dibagi 4 ada 25. Nah ini ikut 25. Nah, sekarang tinggal kalikan 3 kali 75. 3 kali 25 sama dengan 75. Ditulis 0,75. Ini 75 per 100. Maka sini membacanya 75 per 100. Jadi tulisannya 0,75, tapi membacanya 75 per 100 seperti ini. Jadi jangan dibaca tuh, membacanya tulisannya ini 0,5, salah. Ini 0,7 salah. Jadi dibaca 5 per 10, dibaca 75 per 100. Contoh yang ketiga ini 5 per 8. 8 bagi 10 enggak kena. 100 bagi 10 juga 100 bagi 8 juga enggak kena. Berarti 1000. Nah, 1000 bagi 8 kan ada 125. Nah, ini juga ikut 125. Maka 5 kali 125 ada 5 kali 5 ada 5, 25 cuma 2. 5 kali 2 10 tambah 2 ada 12, cuma 1. 5 kali 1 5 tambah 1 6. Nah, jadi 5 kali 125 ada 625. Jadi sini sama dengan 625 per 1000, ditulis 0,625. Dibaca 625 per 1000. Nah, inilah contoh perubahan pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ini perubahan yang kedua, perubahan pecahan biasa menjadi nama persen. Nah, ini saya punya contoh. Yang pertama 2/5. Prosesnya 2/5 kalikan saja 100%. Nah, sama dengan, nah, karena langsung bisa dikalikan 2 kali 100, berarti ada 200/5%. 200 dibagi 5 sama dengan 40%. Ini mudah ini, ya. Yang kedua ya sama aja, 3/4 kali 100% sama dengan, nah, kalau tadi Bapak tidak saya corek ya, langsung sekarang bisa dicorek. Ini benar bisa corek. 5 sama 100 dibagi 5. Contohnya ini 4 sama 100 corek dibagi 4. Ini ada 1 dibagi 4, ini dibagi 4 ada 25. 3 kali 25 sama dengan 75%. Nah, ini terserah. Cara yang atas boleh, cara yang bawah boleh. Jadi kalau corek ini nanti dibagi 5 ada 1 ada 20, 2 kali 20 itu 40% sama. Yang ketiga yaitu perubahan pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini juga mudah daripada biasa ke desimal. Kita lihat sini contoh yang pertama 0,6, atau ini kan bacanya kan 6/10 ya, tulis saja 6/10. Nah, sudah jadi. Nah, cuman di sini kan bisa disederhanakan. Dibagi 2 ada 3, dibagi 2 ada 5. Jadi 0,6 tulisannya 6/10 langsung. Nah, ini disederhanakan menjadi 3/5. Nah, sekarang ini 0,45, ini kan 45/100 ya, langsung saja 45/100. Tuh, disederhanakan. Dibagi 5, 45 bagi 5 ada 9, 100 dibagi 5 ada 20. Nah, ini yang paling sederhana adalah 9/20. Sekarang ini 0,375 tulisannya, dibaca 375/1000. Sengaja 375/1000.
Sederhanakan. Nah, dibagi 125. 375 dibagi 125 ada 3. 1000 dibagi 125 ada 8. Ya, jadi nama yang paling sederhana adalah 3/8. Jadi 0,375 atau 375/1000 ini pecahan desimal. Pecahan biasanya 375/1000 ini penulisannya disederhanakan menjadi 3/8. Nah, sekarang yang keempat yaitu perubahan pecahan desimal menjadi persen. Ini contohnya. Contoh yang pertama 0,8 tulisannya. Ini kan dibaca 8/10. Nah, 8/10. Ya kita kalikan aja 100% sudah. Seperti itu. Nah, kalau kesini kan sudah pecahan biasa. Kita kalikan saja 100%. Sama dengan, nah ini kita corek, dibagi 10 ada 1, dibagi 10 ada 10. 8 kali 10 sama dengan 80%. Nah, mudah kan? Ini ya gitu sama 37/100. Ya ini nggak usah dikalikan 100 kan sudah 100. Langsung saja ini 37%. Persen kan per 100 langsung aja. Tuh. Terus yang sini yang ketiga yang C 100 0,175 ya 175/1000. Nah, ini caranya agak rumit. Nah, ya ini kita jadikan saja 100 kan persen kan per 100. Maka dari itu ya, kita proses sama dengan 175/1000 dibagi 10. Nah, mengapa dibagi 10? Yang 1000 biar jadi 100. Nah, itu. Nah, sekarang 175 bagi 10. Ini sama. Ya kalau bermain koma 10 nolnya kan 1, koma juga 1. Nah, jadi ada 17,5. Tuh. Ya, maka itu sekarang sama dengan 17,5%. Nah, agak sulit ya, yang C ini agak sulit. Jadi di sini nggak usah dikalikan nggak usah dikali 100%. Jadi ini sama ini, karena ini 1000 maka dijadikan 100. Akhirnya dibagi 10, yang pembilangnya jadi dibagi 10. Jadi 175/1000 sama-sama dibagi 10. Ya ini kan 1000 dibagi 10 ada 100, maka ini dibagi 10 ada 17,5. Jadi dengan demikian 0,175 atau 175/1000 nama persennya adalah 17,5%. Nah ini prosesnya seperti ini. Nah sekarang perubahan yang kelima yaitu perubahan nama persen menjadi nama pecahan biasa. Nah, ini ya mudah aja. Persen kan per 100 ya 25/100. Ini sudah benar gitu. Kan sudah pecahan biasa. Ya terus disederhanakan. 25 dibagi 25, 100 ya dibagi 25 sama dengan 1/4, dibaca 1/4. Nah, mudah kan? Ini. Nah, sekarang ini yang kedua, yang B 43%. Ya 43/100 sudah jadi. Nggak kena ini disederhanakan. Ini sudah paling sederhana. Sekarang yang D yaitu ya sudah sama 175/100. Persen kan per 100. Nah sekarang disederhanakan kena ini. Nah 100 per kan artinya dibagi. 175 dibagi 100 ada 1, sisa 75/100 lagi. Nah ini masih kena sederhanakan sama dengan 1
dibagi 25 ada 3, dibagi 25 ada 4. Jadi yang nilai yang paling sederhana adalah 1/3/4. Ya, sekarang perubahan yang ke-6, perubahan terakhir, yaitu perubahan nama persen menjadi nama pecahan desimal. Contohnya ini 5%. Persen kan per 100, jadi ini ya 5/100. Nah, ini pecahan biasa. Nah, sekarang kalau jadikan desimal, ya tinggal nulis saja 0,05. Nah, jangan 0,5. Kalau 0,5 itu nanti 5/10. Sedangkan ini kan 5/100 ya. Tuh, jadi 5% sama dengan 5/100. Tulisan pecahan desimalnya 0,05. Jadi ini dibaca 5/100. Tuh. Sekarang contoh yang kedua, yaitu 43%. Ya sudah, 43/100 ditulis atau sama dengan 0,43. Dibaca 43/100. Contoh yang ketiga, yaitu ya sama 175%, jadi per 100. Nah, ya kita proses seperti tadi, yaitu disederhanakan dulu. 175 per kan dibagi, jadi 175 dibagi 100 sama dengan 1, sisa 75/100. Nah, pecahan desimalnya ya tidak 0 sekarang, 1,75. Dibaca 175/100. Nah, sekarang kita mempelajari tentang pengerjaannya. Yang pertama itu pengerjaan pecahan biasa, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ini penjumlahan dan pengurangan sekaligus kita pelajari bersama, karena prosesnya sama, hanya bedanya ditambah sama dikurangi. Nah, untuk penjumlahan pengurangan itu syaratnya pertama adalah penyebut harus sama. Syaratnya penyebut harus sama. Seperti yang pertama, ini penyebutnya sudah sama, 5/8 ditambah 2/8. Nah, ini nanti sama langsung saja. Jadi sama dengan berapa per 8. Langsung 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, karena penyebutnya sama langsung. Jadi yang ditambah pembilang ditambah pembilang, penyebutnya nggak usah ditambah, sama kan. Nih, terus contoh yang kedua. Nah, ini penyebutnya tidak sama, penyebutnya 3 dan 4. Maka ini dicari KPK-nya, dicari kelompok persekutuan terkecilnya. Nah, mencari KPK itu ya namanya KPK ya kelipatan yang sama. Katakan 3 sama dengan 3 ditambah 3, 6 ditambah 3, 9 ditambah 3, 12 ditambah 3, 15 dan seterusnya. Yang 4 ya gitu, 4 ditambah 4, 8 ditambah 4, 12. Nah, ini sudah ada sama yang pertama. Ini sama yang pertama. Berarti KPK-nya 12. Nah, jadi berapa per 12 ditambah berapa per 12 sama dengan nanti juga per 12. Nah, sama. Nah, KPK-nya 12. Jadi sini penyebut 3 dan 4, KPK-nya 12. Jadi 12 di sini bukan 3 kali 4. Ini perlu diketahui. 12 di sini bukan 3 kali 4, tapi 12 ini adalah KPK 3 dan 4. Jadi sekarang untuk mengisi yang sini, 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 2, 8. Nah, jadi 12 dibagi 3 ada 4, 4 dikalikan 2 ada 8. Sekarang yang belakang, sama yang belakang, 12 dibagi 4
ada 3 kali 1 sama dengan 1, sama dengan 3. Ini ya, 12 bagi 4 ada 3 kali 1 sama dengan 3. Sudah ditambah sekarang yang atas, 8 tambah 3 sama dengan 11. Jadi 2/3 tambah 1/4 sama dengan 11/12. Nah ini. Nah sekarang contoh yang ketiga, ini pakai pecahan campuran, yaitu 2/3/4 ditambah 1 2/5, sama pakai kerangka 2. Nah sini dicari dulu terus kerangkanya dulu. Nah, sama dengan 3, tambah langsung 3. Nah, boleh. Nah sekarang 4 dan 5, 4 dan 5 kita cari seperti ini. Berapa KPK 4 dan 5? Kalau kita cari itu ada 20. Ini 20 sekarang. Nah, kalau kita lihat sini 20, ingat 20 bukan hasil 4 kali 5. Ini diingat. Jadi 20 adalah KPK dari 4 dan 5. Karena ini bicara penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Jadi bukan perkalian. Jadi 20 adalah KPK dari 4 dan 5. Nah, sekarang kita kasih 20 dibagi 4 ada 5. 5 kali 3 ada 15. Nah, yang belakang 20 dibagi 5 ada 4. 4 kali 2 ada 8. Nah ini sudah 2 tambah 1 sudah 3. Sekarang 15 ditambah 8 sama dengan 23. Nah karena pembilang lebih besar dari penyebut, karena disederhanakan lagi. Nah 23 dibagi 20 itu ada 1, dapat 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah ini penyebutnya sama 20. Saya ulang lagi, 23 dibagi 3 ada 1, 23 bagi 20 ada 1, jadi sisa 3, sisanya tulis ini. Nah, jadi nilai yang paling sederhana, nilai akhir adalah 4/3/20. Nah nih. Nah sekarang yang D ya, yang D yang 4. Ini pengurangan. Prosesnya sama, hanya bedanya ditambah dan dikurangi. Nah ini tadi umpama pengurangan, ya ini dikurangi saja. Nah ini prosesnya sama yang kita lihat. Jadi tulis 5 per berapa, terus dikurangi 2. Nah, sama dengan mungkin 1 sini 3. Tapi kalau pengurangan jangan tulis dulu. Ya kalau pernah dikurangi, kalau enggak. Nah, maka ini jangan tulis dulu. Baca. 4 dan 6. Nah, berapa KPK 4 dan 6? Nah, kalau kita cari seperti ini, KPK 4 dan 6 adalah 12. Nah, inilah bukti bahwa di sini 20 bukan hasil perkalian dari 4 dan 5. Adalah KPK. Nah, ini 4 dan 6 bukan 24 tapi 12 KPK-nya. Nah, sekarang kita isi sama, prosesnya sama. 12 dibagi 4 ada 3. 3 kali 3 9. Terus yang bawah belakang 12 bagi 6 ada 2. 2 kali 1 ada 2. Kalau tadi ditambah, sekarang dikurangi. Nah inilah penjumlahan dan pengurangan, prosesnya sama, hanya bedanya ditambah dan dikurangi. Sekarang dikurangi 5 karena ini 9 kurangi 2 kena, langsung kurangi. 5 kurangi 2 ada 3 sama 12. 9 dikurangi 2 ada 7. Jadi 5/3/4 dikurangi 2/6. Prosesnya ini nilai akhir adalah 3. 7/12. Ya, sekarang kita mempelajari perkalian dan pembagian. Perkalian pembagian ini saya bersamakan karena selisihnya sedikit nanti. Nah, syaratnya perkalian dan pembagian pecahan biasa harus berupa pecahan biasa. Tidak boleh pecahan campuran. Nanti ini tidak boleh dirubah nanti. Nah, sekarang ini contohnya yang pertama. 3 kali 4 3/4 kali 2/3 sudah jadi pecahan biasa. Ini kita kalikan saja langsung. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 2 sama dengan 6/.
4 kali 3 sama dengan 12. Nah, ini kita sederhanakan. Dibagi 6 sama dengan 1, dibagi 6 ada 2. Nah, jadi nilai akhir adalah 1/2. Nah, untuk itu di sini ada cara lain lagi supaya lebih kecil, tidak memikirkan bilangan yang besar. Contoh saya hapus dulu. Ini kita corek. Pembilang sama penyebut dicorek dengan dibagi dengan bilangan sama. Nah, ini kita bagi 3. 1 bagi 3, 1. Ini corek pembilang sama penyebut. Dibagi 2. 1 dibagi 2, 2. 1 kali 1, 1. Per 2 kali 1, 2. Kan sama. Jadi lebih banyak, lebih sederhana kita coret saja. Terus yang ini tidak boleh langsung dibagi, tidak boleh. Nah, ini pembagian diganti perkalian karena ada pernyataan membagi sama dengan mengalikan dengan kebalikannya. Nah, tuh. Jadi ini kita tulis 3/4 kali dibalik, 3-nya di atas, jadi pembilang 3/2. Nah, ini membagi sama dengan mengalikan dengan kebalikannya, 2/3 jadi 3/2. Nah, ini nggak kena dicorek, langsung dikalikan. 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, karena pembilangnya lebih besar kena disederhanakan, dibagi. Karena per kan dibagi, 9 dibagi 8 ada 1. Tulis dulu. Nah, saya ulangi. 9 bagi 8 ada 1, kan sisa 1. Satunya di sini. Jadi 9/8 sama dengan 1/8. Jadi pembilang 1 dibaca ser. Jadi 1/8. Sekarang yang ketiga perkalian. Ini pecahan campuran, nggak boleh, harus diubah jadi pecahan biasa. Jadi caranya mecah, 2 kali 2, 4. Ditambah 1 sama dengan 5. Per penyebutnya sama, 2 kali. Nah, 5 kali 1, 5 ditambah 3, 8 per 5. Nah, ini kalau kita kalikan nanti 5 kali 8 40, 2 kali 5 10, 40 bagi 10 4. Nah, ini kita coret aja karena ini coret. Pembilang sama penyebut dibagi 5 1 dibagi 5 1. Pembilang sama penyebut dibagi 2, bagi 2 1 dibagi 2 4. Nah, ini 1 kali 4 sama dengan 4. 1 kali 1, 1 penyebut 1 enggak usah ditulis. Karena nanti 4/1, 4 dibagi 1 ya 4 tetap saja. Maka penyebut 1 enggak usah ditulis. Tuh. Ini pembagian, kita pecah sama itu. 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5 per 2 dibagi 5 kali 1, 5 tambah 3, 8 per 5. Ganti ini sama dengan 5/2 kali dibalik kebalikannya 5/8. Nah, ini enggak ada yang bisa dicorek, ini langsung dikalikan. 5 kali 5 25 per 2 kali 8 16. Nah, ini karena pembilangnya lebih besar karena disederhanakan. Nah, jadi 25 dibagi 16 ada 1. 1/16. Nah, 25 dibagi 16 ada 1, sisa 9. Nah, 9/16. Nah, jadi kalau mengerjakan pecahan biasa, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dicari nilai yang paling sederhana. Nah, sekarang kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Saya samakan juga karena ini bedanya hanya ditambah dan dikurangi saja. Contoh yang pertama itu tertulis 0,5 atau 5/10 dikurangi 0,35. Yang penak ya disusun ini ya, 0,5 0,35. Nah, dalam menyusun penjumlahan maupun pengurangan syaratnya komanya diluruskan.
aja sudah ini pena yang sebenarnya yang nilai tempat itu nilai tempat, tapi mengingatnya biar mudah komanya saja diluruskan. Jadi syaratnya koma harus lurus atau nilai tempat itu sudah. Nah, sekarang kita tambah yang sini, ini dianggap 0 ditambah 5 sama dengan 5, 5 ditambah 3 sama dengan 8 koma. 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi saya ulang lagi, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 5 tambah 3 sama dengan 8 koma lurus, 0 tambah 0 sama 0, jadi 0,5 ditambah 0,35 sama dengan 0,85. Jadi dibaca 5/10 ditambah 35/100 sama dengan 85/100. Tulisannya 0,85. Tuh. Ini. Jadi nanti sama pengurangan juga gitu, komanya diluruskan. Jadi penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal komanya diluruskan. Aja. Nah, sekarang langsung aja kita rubah jadi pengurangan ini. Nah, kurangi. Nah, ini 0 kurangi 5 nggak kena, pinjam seperti biasa pinjam. Jadi 0 pinjam 1 jadi 10 kurangi 5 sama dengan 5. Ini tinggal 4 dikurangi 3 sama dengan 1 koma. 0 kurangi 0 0. Jadi ini sama dengan 15/100 ditulis 0,15. Nah, itu ingat-ingat. Penjumlahan atau pengurangan kalau disusun komanya diluruskan, atau ini artinya juga nilai tempat, hanya mempermudah mengingat koma diluruskan, kemudian ditambah atau dikurangi seperti B, menambah atau mengurangi bulat. Tuh. Sekarang yang nomor 3 atau C, bagus karena tempatnya terbatas. Tulis 0,8 ditambah 0, lurus lagi 1, 2, 5. Ini 0, kosong 0. Nah, jadi 0 tambah 5, 5. 0 tambah 2, 2. 8 tambah 1, 9, lurus. 0 tambah 0, 0. Jadi sama dengan 0,925 atau dibaca 925/1000. 0,925 dibaca 925/1000. Sekarang pengurangan. Nah, ini ya besok. Terus dikurangi sama, ini jadi 0. Nah, karena nggak bisa ya pinjam gitu. Ya. Ini 0 pinjam sini nggak bisa pinjam sini. Ini pinjam jadi 10 dipinjamkan 1 tinggal 9 nanti. Jadi 10 dikurangi 5, 5. Ini tinggal 9 karena tadi dipinjam sini. 9 dikurangi 2, 7. Ini tinggal 7 dipinjam tadi. 7 dikurang 1 sama dengan 6. Koma 0 kurangi 0. Tuh. Jadi tulisannya 0,8 atau 8/10 dikurangi 0,125 atau 125 ini ya sini 125/1000. Jadi sekali lagi 0,8 dikurangi 0,125 sama dengan 0,675. Jadi bedanya hanya ditambah dan dikurangi saja. Prosesnya penjumlahan dan pengurangan itu seperti bilangan bulat. Nah sekarang ini sudah campuran, ada bilangan bulatnya ya. Sama saja sudah. Tempatnya terbatas, Bang. 15,7. Nah ini 1, komanya lurus, 35. Nah,
Nah, sudah. Nih, tambah sudah seperti biasa. Cos 0 ditambah 5, 5. 7 ditambah 3, 10. Ditulis 0, nyimpan 1. Awas. 1 ditambahkan depannya. Ditambahkan ke 5. Ulang lagi. 0 tambah 5, 5. 7 tambah 3, 10. Ditulis 0, nyimpan 1. 1 ditambah 5, 6. Ditambah 1, 7. Oh, ini kok belum ditulis. Nah, jadi 1 tambah 5, 6. 6 tambah 1, 7. 1 tambah 0, 1. Jadi 15,7 ditambah 1,35 sama dengan 17,05, yaitu 17,5/100. 17,05 dibaca 17,5/100. Nah, untuk pengurangan ya sama. Bedanya hanya dikurangi sama ditambah saja. Nah, ayo sekarang kita kurangi. 0 kurang 5 nggak bisa pinjam. Pinjam sini jadi 0 jadi 10. 10 kurang 5, 5. Tinggal 6. 6 dikurangi 3, 3, koma lurus. 5 kurangi 1, 4. 1 kurangi 0, tuh. Nah, jadi sama dengan yang F, yaitu pengurangan, sama hasilnya adalah 14,35. Baca 14,35/100. Jadi inilah proses atau cara penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Ini sudah sampai A, B, C, D, F. Jadi ada 6, tapi masing-masing contoh pengurangan dan contoh penjumlahan pecahan desimal. Ya, sekarang kita belajar tentang perkalian pecahan desimal. Contohnya ini saya baca tulisannya saja. 0,3 kali 0,5. Nah, yang banyak disusun. Nah, sebenarnya ini. Nah, jadi 0,3 kali 0,5. Kita kalikan sudah seperti biasa. 5 kali 3, 15. Tulis 5, nyimpen 1. 5 kali 0, 0. Tambah 1, 1. Komanya nggak usah ditulis, biarkan dulu. Komanya nggak usah tulis. Ulang lagi. 5 kali 3, 15. Tulis 5, nyimpen 1. 5 kali 0, 0. Bilangan berapa saja dikalikan 0 ya 0 ya hasilnya. Jadi 5 kali 0 tambah 1 hari itu. Sekarang 0 kali 3, 0. Tulis bawahnya. Komanya nggak saya tulis, biarkan sudah. 0 kali 0, 0. Nah, tambah itu. Jadi komanya biarkan di atas sudah. Nggak usah diikut turun. Saya ulang lagi. 5 kali 3, 15. Tulis 5, nyimpen 1. 5 kali 0, 0. Tambah 1, 1. Terus sekarang ini 0 kali 3, 0. 0 kali 0, 0. Nah, tambah sudah. 5. 1 tambah 0, 0. 0. Nah, ini. Setelah itu kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Nyatanya ada 1, 2. 2 angka di belakang koma. Jadi 1, 2. Jadi sama dengan 0,05. Jadi 0,3. Oh, ini 1 ini. Ini 1. 5, 1 tambah 0, 1. Nah, jadi 1, 2, 1, 2. 2 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Jadi 0,3 kali 0,5 sama dengan 0,15 atau 15/100. Nah, itu. Jadi komanya nggak usah dikalikan. Setelah dijumlah baru dihitung ada berapa angka di belakang koma. Ada 2, seperti 1, 2. 2 angka di belakang koma. Jadi ini hasilnya 0,15. Nih. Tuh. Sekarang yang kedua, yang B. 0,25 kali 0,6. Tulis. Nah, ini untuk penulisan perkalian bersusun, komanya tidak harus lurus. Tidak harus. Ini kebetulan lurus. Itu nggak lurus, nggak apa-apa.
Nah, yang diluruskan angka yang belakang. Nah, ini 5, ini 6 diluruskan. Nah, ini 5 dan 6 lurus. Komanya mencet tidak apa-apa, tapi jangan dibuang, ditulis. Dikalikan sudah. 6 kali 5, 30. Tulis 0, nyimpan 3. Ini 6 kali 2, 12 tambah 3, 15. Ditulis 5, nyimpan 1. 6 kali 0, 0 ditambah 1, 1. Nah, terus sekarang dikalikan 0. Komanya biarkan ya. 0 kali 5, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 0. Tambah. Nih. Ya, kasih jumlah. 0. 5 tambah 0, 5. 1 tambah 0, 1, 0. Sekarang kita hitung ada berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma. Ini 2, ini 1. Hitung 1, 2, 3. Jadi di sini komanya. Jadi 0,150 atau 150 per 1000. Nah ini 0 ini bisa dibuang. Jadi berapa? Ya karena kita lihat sama aja. 150 per 1000 dibagi 10 kan 15. Dibagi 10 kan 100. Maka itu bisa 0,150 bisa ditulis 0,5. Tuh, jadi 0 di belakang boleh dibuang. Tuh, ya. Sekarang yang contoh yang ketiga. 2, nah ini ada bilangan bulatnya. 2,125. Berarti 2,125 per 1000. Sini kali 15,2. Berarti kali 15, 2 per 10. Sama, seperti itu disusun. Biar mudah. Hapus karena tempatnya terbatas, papan tulisnya pendek. Hapus dulu dari tempat. Jadi 2,125 kali 15. Nah ini 5 sama 2 lurus. Tapi penulisannya 15,2 begini. Nah jadi komanya tidak harus lurus. Yang harus lurus ada angka yang belakang 5 dan 2. Sudah diproses biasa ya. 2 kali 5, 10. Tulis 0, nyimpen 1. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Sudah seperti mengalihkan bilangan bulat biasa. 2 sudah, sekarang 5. 5 kali 5, 25. Tulis 5, nyimpen 2. 5 kali 2, 10 tambah 2, 12. Tulis 2, nyimpen 1. Terus 5 kali 1, 5. Tambah 1, 6. Terus 5 kali 2, 10. Tulis semua, habis kok. Habis semua. Tuh. Sekarang dikalikan 1. 1 kali 5. Terus 5. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Ini batasnya dibatasi. Ya. Sudah dijumlah sekarang. 0. 10 tulis 0, nomor 1. 1 tambah 2, 3. 5, 10 lagi. Tulis 0, nomor 1. 1 tambah 4, 5. Tambah 6, 11. Ditambah 13, ditulis 3, nyimpen 1. 1 tambah 0, 1 tambah 2. 1 tambah 2, 3. Angka di belakang koma berapa? Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka di belakang koma, maka kita hitung 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 32,3000. Maka seperti tadi 0 bisa dibuang. Buang aja sehingga menjadi
sini ya, sama dengannya saya pindah sini. Karena tempat tulisnya sempit ya ini. Jadi sama dengan 32. Jadi nolnya bisa dibuang. Karena jadi contohnya 0,150 per 1000 dibagi 10 15 bagi 100, jadi itu kan sama aja, nolnya boleh dibuang, langsung aja dibuang, nggak apa-apa. Jadi sama, artinya tidak akan merubah nilai. Jadi 32,3000 atau 32 per 10.000 nah, bisa disederhanakan menjadi 32,3 atau 32 3 per 10. Nah ini anak-anak jadi contoh perkalian pecah desimal. Ya, sekarang kita mempelajari pembagian pecahan desimal. Ini contohnya 0,6 dibagi 0,15. Jadi 6 per 10 dibagi 15 per 100. Ya ini namanya pembagian yang enak ya di Porogatif misalnya gitu. Jadi Porogatif sama 0,6 dibagi 0,15. Nah, untuk pembagian pecahan desimal syaratnya pembaginya nggak boleh pecahan. Jadi pembaginya harus bilangan bulat. Jadi kita lihat 0,15 atau 15 per 100 itu enggak boleh, harus bilangan bulat. Maka ini harus dirubah dijadikan bilangan bulat. Karena ini 15 per 100, maka ini kita kalikan 100. Kita kalikan 100. Jadi yang penak ya, 100 kan nolnya 2, kalau dikalikan komanya diundur 2. 1, 2 berarti habis, jadi ini jadi 15. Yang ini diundur 2, jadi 1, 2 jadi 60. Nah, 1, 2 0,6 diundur 2, 1, 2, komanya di sini, berarti kan kurang 1 tambah 0. Jadi 60, orang 0 60 enggak, 60 nolnya dibuang. 60. Nah, sekarang 0,6 dibagi 0,15 setelah diproses dikalikan ini jadinya 60 dibagi 15 yaitu 4. 4 kali 5 0, 20, 2, 4 kali 1, 4 tambah 2, 6 pas. Nah, jadi ini hasilnya 4. Tuh, nih. Kemudian yang kedua yaitu 3,6 dibagi 0,12 per 100. Ya ini nggak boleh sama 12 per 100 karena per 100 kita kalikan 100. Nah, tuh. Jadi ini lebih dibulatkan. Kalau umpama sini per 10 dikalikan 10, per 100 soalnya ini dikalikan 100. Per 1000 ya dikalikan 1000. Nah, tergantung itu aja. Biar bulat ya. Sini jadi komanya mundur 2, 1, 2 habis gini, berarti ini jadi 12, ini mundur 2 berarti kurang 1, 3,6 1 2 kurang 1 0. Nah sekarang jadinya 360 dibagi 12. Nah 36 bagi 12 kan ada 3. 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, 0, maka 0 ini langsung naik kan. Jadi sama dengan 30. Ini juga sama ya. Jadi syaratnya pembagian pecahan desimal itu pembaginya tidak boleh pecahan, harus bilangan bulat. Ini juga sama ini ya. Jadi sama-sama dikalikan 100. Tuh. Ya. Jadi yang sini tempatnya terbatas, belah sini 0,6 dibagi
0,15. Ini sama dikalikan 100. Nah, kali 1 mundur 2 kan, 0-nya 2, ini 15, yang ini mundur 2 jadi 60. Nah, tuh. Oh, sama dengan yang atas tadi ya, contohnya keliru. Nah, itu sudah. Ini dua contoh, ingat itu. Yang penting pembaginya harus bilang bulat, tidak boleh pembaginya itu berupa pecahan seperti ini. Nah, sekarang kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan nama persen. Ini langsung saja, langsung ya, nggak ada proses yang beda-beda. Jadi 15% ditambah 20%, ya 15 tambah 20 kan 35%, sudah. Nah, ini pengurangan ya dikurangi sudah. 75% dikurangi 45%, ya dikurangi aja. 75 dikurangi 45 sama dengan 30%. Tuh, langsung aja. Nah, ini sekarang kita mempelajari perkalian dan pembagian nama persen. Kita lihat contohnya. Ini yang pertama 15% kali 30%. Ini enggak seperti penjumlahan dan pengurangan, langsung enggak boleh. Nah, persen kan per 100 itu aja. Jadi 15% per 100 kan, kali 30%, 30 per 100. Nah, ini yang dikalikan 15 kali 30, 100 kali 100. Tuh, karena ada yang dia coret-coret aja. Tuh. Jadi ini dibagi 5. Ada 3, dibagi 5 ada 20. Ini bisa dibagi 10. Ada 3, dibagi 10 ada 10. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. 10 kali 20 sama dengan 200. Tuh. Kalau dijadikan persen ya berarti ini jadikan 100. Jadi 9 per 200 ini jadikan 100. Ini kalau jadikan persen berarti ini dibagi 2, ini dibagi 2. Kalau dibagi 2 ini ada 100, bagi 2 ini ada 4,5 atau 4,5. Dengan demikian hasilnya adalah 4,5%. Nah, sana tak cukup ya, ke atas 4,5%. Ini kalau jadikan persen. Kalau jadikan pecahan biasa ya cukup 9 per 200. Tuh. Yang kedua, nah 25%. 25% per 100 kali 40% per 100. Nah, dengan coret dulu. Nyorek itu yang penting pembilang sama penyebut lagi kena ini sama ini. Nah, dibagi 25 1, dibagi 25 4. Nah, terus ini sama ini dibagi 10. Ada 4, dibagi 10 ada 10. Ini kena coret lagi nih. Nah, dibagi 41, dibagi 4 1. 1 kali 1 1 per 1 kali 10 10. Kalau jadikan persen. Ya. Kalau tadi begitu, ya bisa langsung dikalikan aja 100%. Tadi ya boleh tadi. Ini tadi juga dikalikan 100% boleh langsung. Kali 100%. Sama aja nanti. Dibagi 100, 1 bagi 100, 2. Kan 9 per 2%. Sama dengan 4,5 sama. Kali 100. Jadi coret kena. Bagi 10 1 dibagi 10 10. 1 kali 10 sama dengan 10%. Ini. Ya. Itu tentang perkalian. Kemudian ini pembagian sama. 75% dibagi 25% sama dengan tidak boleh, ini kan pembagian. Jadi dibalik 75% per 100 kali dibalik 100 per 25 coret.
Jadi kita singgah bagaimana yang lebih cepat. Kita mulai proses dulu. Dibagi 101 dibagi 100 1, dibagi 25 1 bagi 25 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 1 kali 1 1 sama dengan 3. Nah ini berarti bisa langsung 75 dikurang persen dibagi 25% bisa langsung dijujuk 3 tapi bukan 3%. Ingat 3 bukan 3%. Loh kalau jadikan persen bagaimana? Ya kalikan aja 100%. Nah 3 kali 100 sama dengan 300%. Nah ini jadi jujurnya bukan 3 itu bukan 3%, tapi 3 bilangan bulat biasa tuh ya. Nah, jadi maaf ya tidak begitu karena nggak cukup. Nah sekarang yang ini saya tulis lebih kecil-kecil biar cukup. Ya gitu 90/100 dibagi 3/100 sama dengan 90/100 kali dibalik 100/3. Coret ini bagi 1 bagi 1 dibagi 3 1 bagi 3 30 kali 1 sama dengan 30. 1 kali 1 nggak usah tulis. Nah 30 bukan 30%. Kalau jadikan persen ya kalikan 100%. Nah, 100%. Berarti 30 kali 3 kali 1 sama dengan 3. Nolnya 3 itu 23%. Nah itu. Jadi sekarang nilai itu kalau dikalikan persen adalah 3000%. Tapi kalau jadi bilangan bahasa itu yaitu 30. Ini bilangan bulat. Inilah anak-anak tentang bilangan rasional yang ditulis dengan 3 nama pecahan biasa, nama pecahan desimal, dan nama persen. Sedang ada pengerjaan yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini harus diingat-ingat sehingga nanti untuk mengerjakan soal-soal pecahan campuran yang ada, pecahan desimal maupun pecahan biasa maupun persen kita bisa. Ini semoga bermanfaat bagi anak-anak. Saya kira itu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.